Konon bahwa ada seorang pria yang tersesat di laut. Dia dikelilingi oleh hiu sehingga dia tidak bisa berenang. Jadi dia membuat sepatu untuk berjalan di atas air dari jaket pelampungnya. Lalu gunakan sepatu itu untuk melintasi 99 km ke daratan. Jadi bisakah sepatu yang terbuat dari jaket pelampung benar-benar membantu orang berjalan di atas air? Untuk memeriksa kebenaran rumor tersebut, tim verifikasi mengundang seorang atlet profesional yang telah membuat mimpi kita tentang berjalan di atas air menjadi kenyataan. Datang untuk membimbing mereka bagaimana berjalan atas air. Pertama, tim verifikasi membawa kembali 88 jaket pelampung yang gunakannya untuk membuat sepatu yang berjalan di atas air. Karena bagian terpenting dari jaket pelampung adalah polistiren foam yang di dalam. Tim verifikasi mengeluarkannya terlebih dahulu. Setelah itu, setiap orang akan mulai membuat sepatu mereka sendiri. Berdasarkan metode yang berbeda. Untuk membuat peralatan yang berbeda. Gadis cantik Tracy membuat sepasang sepatu dengan bentuk persegi. Di tengahnya ada ruang untuk meletakkan kaki. Dia bahkan menambahkan fungsi anti-selip pada sepatunya. Di sisi ini, Alex menggunakan sepotong foam yang panjang. Menyisakan 2 ruang di permukaan untuk masuk kaki. Karena saat bergerak mungkin akan meregangkan kakinya. Ia mendesainnya agar area kontak dengan air cukup lebar. Tapi dia tidak tahu apakah itu bisa menahan beban atau tidak. David merancang alat yang sangat panjang, yang terlihat seperti sepasang sepatu salju. Dia pikir dapat meluncur air seperti es. Jadi hal itu bisa membantunya bergerak ke darat lebih cepat. Untuk meningkatkan ketampanannya, dia bahkan menambahkan sebuah mantel. Di sisi ini, Martin membuat sepatu persegi standar. Kelihatannya mirip dengan yang milik Alex. Tapi di dalam, dia memasang 2 tali untuk memudahkan bergerak di atas air. Setelah beberapa saat, proses pembuatan sepatu hampir selesai. Setelah langkah ini selesai, pengujian akan dimulai. David adalah yang pertama mencoba. Tapi luas sepatunya kena air terlalu kecil. Pada dasarnya tidak bisa tetap berdiri di atas air. Untuk menjaga keseimbangannya, David melemparkan mantelnya keluar. Ia lalu melepaskan tongkat kayu. Dan langsung ingin bergerak lebih cepat. Akibatnya langsung kehilangan keseimbangan dan langsung terjun ke dalam air. Sepertinya dia belum melakukan satu gerakan pun. Melalui gerak lambat, dapat dilihat bahwa David hanya bergerak 30 cm. Selanjutnya giliran gadis cantik bernama Tracy. Berpikir bahwa dia akan mengambil keuntungan dari beratnya sendiri. Tanpa diduga, begitu dia melangkah ke dalam air, dia langsung kehilangan keseimbangan dan harus memegang tongkat kayu. Lalu silangkan kaki kanan di atas kaki kiri untuk menjaga keseimbangan sementara. Tapi begitu dia bergerak, dia kehilangan keseimbangannya lagi. Setelah berjuang sebentar dia tenggelam ke dalam air. Karena dia tidak punya waktu untuk melepaskan potongan foam di kakinya. Dia harus mencoba beberapa teguk air. Selanjutnya adalah pria tampan Martin. Pada pandangan pertama, dia tampak jauh lebih baik. Karena area kontak dengan air cukup besar. Sehingga dia menemukan keseimbangannya di air dengan sangat cepat. Meskipun dia bisa mengapung di atas air. Tetapi ketika dia menggunakan tali untuk bergerak, tali itu langsung putus, menyebabkan Martin jatuh ke kolam. Menggunakan tali untuk bergerak tidak masuk akal. Yang dapat menyebabkan tubuh bergerak mundur. Orang terakhir yang bergabung adalah Alex. Performanya paling bagus. Bisa benar-benar bergerak di atas air. Di bawah bimbingan seorang atlet profesional. Tangannya terus-menerus berputar. Setelah berjalan di atas air beberapa saat, kontak antara air dan foamnya meningkat. Yang membuat langkah Alex menjadi semakin berat. Ketika dia hanya lebih dari 10 meter dari garis finish. Karena dia menghabiskan terlalu banyak energi. Dia kehilangan keseimbangan, hasilnya masih jatuh ke dalam air. Melalui percobaan di atas air, dapat ditentukan bahwa gerakan di atas air adalah nyata. Tapi jika ingin menjaga keseimbangan untuk bergerak dengan jarak yang jauh, itu tidak mungkin. Dikatakan bahwa jika menembakkan pistol di bawah air,
peluru akan kehilangan semua kekuatannya. Karena massa jenis air lebih tinggi daripada udara. Ini menyebabkan peluru menghadapi sejumlah besar daya tahan, yang menyebabkan kehilangan kecepatan dan kekuatan peluru. Jadi di film-film kita sering melihat adegan menyelam ke dalam air untuk menghindari peluru. Jadi apakah rumor ini benar? Silakan nonton video ini ya. Dia mulai menciptakan sebuah lingkungan air. Pertama mereka membuat lapisan lem, yang cukup untuk menghentikan peluru. Apalagi melalui posisi peluru saat ditembak. Bisa ditentukan apakah kekuatannya besar atau kecil. Pada saat yang sama mereka juga membuat tangki air. Lalu mengisinya dengan air. Dimulai dengan menggunakan senjata 9 mm untuk melakukan pengujian. Mereka menemukan bahwa pistol masih bisa menembak setelah dimasukkan ke dalam air. Tapi setelah melakukan tembakan pertama, jika Anda ingin melanjutkan menembak, Anda hanya bisa mengeluarkan pistol dari air, lalu mengisinya dengan peluru sekali lagi. Jika tidak, air akan meluap ke dalam. Pistol tidak akan bisa terus menembak. Setelah memastikan bahwa pistol 9 mm dapat menembak di dalam air, mereka mulai menentukan kekuatan peluru. Mereka menemukan bahwa jika di luar jangkauan 1 meter, peluru tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi jika dalam jangkauan 1 meter, peluru benar-benar hilang. Dia mungkin telah memasuki lapisan lem. Tetapi harus menunggu sampai seluruh percobaan selesai. Pada saat itu, dapat menggorok lem untuk memeriksa hasilnya. Selanjutnya giliran untuk menguji pistol. Hasilnya ditemukan bahwa pistol dan pistol 9 mm adalah sama, yang hanya bisa menjaga kekuatannya dalam 1 meter. Apalagi pelurunya juga langsung menghilang. Tapi hasil dari shotgun berikutnya sungguh mengecewakan. Karena shotgun menemui hambatan besar di dalam air. Ia langsung retak. Setelah menembak kali pertama, tidak bisa menembak kali kedua. Senjata terakhir adalah senapan M1. Kekuatan senjata ini menakutkan. Tetapi ketika ditempatkan di dalam air, itu benar-benar menghilang. Pada akhirnya, bahkan dari jarak kurang dari 3 meter, tidak mungkin untuk menembak target dengan benar. Pada akhirnya, kelompok tersebut menyimpulkan bahwa, meskipun peluru dapat terbang di dalam air, kekuatannya dengan mudah menurun. Bahkan hanya bisa memberikan damage dalam jarak 1 meter. Sangat jelas rumor itu benar. Jadi pada umumnya, film juga memiliki logikanya sendiri. Baiklah, video hari ini berakhir di sini ya.